dugaan intimidasi, dugaan teror, yang kami sendiri bingung dari mana. Tapi kami mengasumsikan bahwa ini datang dari pihak DJ itu sendiri. Ada berapa? Mesin yang dijanjikan atau yang ditaruh? Yang ditaruh enggak, cuma dua mesin. Memang kalau dijanjikan berapa? Yang dijanjikan yang paling besar ada Picosure, tapi nggak pernah ada. Jadi pada hari ini tanggal 24 Maret tahun 2025 kita baru saja memasukkan laporan kepolisian melalui SPKT Polda Metro Jaya dengan dugaan tindak pidana pasal 170, junto 335, junto 167 KUHP yang mengakibatkan kerugian pada klien kami atau pada Ibu Ai atau pada Ibu Iren, yang dengan nama terlapornya itu inisialnya itu DJ, yang konon katanya terlapor ini dulu 2014 sebagai Miss Indonesia dan masuk kategori Miss Favorit. Ya, mungkin untuk kelanjutannya, untuk kronologis kasusnya dilanjutkan oleh senior kami, Bapak Aloy Ferdinand. Ayo Pak, silakan Pak. Ya, berkaitan sama kronologis latar belakang dari dibuatkan laporan ini adalah sebetulnya antara klien kami dengan DJ ini didasari kerjasama dengan itikat baik. Cuma belakangan dalam perjalanan baru-baru gitu, ini wujud aslinya kelihatan dari DJ, yang mana tanpa ada suatu pemberitahuan, tanpa ada suatu omong-omongan, tiba-tiba DJ menarik seluruh mesin-mesin yang ada di ruko milik dari klien. Nah, di sini terus berimbas kepada klien kami disomasi untuk diminta ganti kerugian, yang mana kalau mengerujuk kepada perjanjian, siapa yang memutus itu diberikan sanksi untuk membayar kerugian sebesar 300 juta. Namun di sini tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada apa segala macam, tiba-tiba si DJ ini mensomasi klien kami untuk membayar sebesar 800 juta rupiah, 800 juta lebih lah, dengan rincian yang menurut kami itu cukup mengada-ngada gitu. Terlebih juga kami sampai dilaporkan di Kepolisian Resort Jakarta Utara karena kami tidak bersedia untuk mengikuti apa yang diminta dalam somasi. Klien kami dilaporkan penggelapan dana, dilaporkan penipuan, bahkan dilaporkan juga pengusakan. Nah, di sini dalam hal pengusakan itu kaitannya dengan diturunkannya logo dari terlapor, yang mana pemasangan logo itu sendiri yang diturunkan oleh pihak klien kami itu didasari ke atas logo ini belum punya izin sama sekali. Jadi klien kami takut di kemudian hari ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, pemasangan ini tidak diberitahu sebelumnya bahwa yang bersangkutan akan memasang logo di dalam ruangan, khususnya di kamar periksa. Yang ada kalau logo itu kan adanya di depan. Nah, akibat itu semua klien kami dilaporkan melakukan pengusakan. Sedangkan barang yang kami turunkan itu cukup hati-hati, dan berdasarkan berita acara serah terima antara klien kami dengan pihak DJ, waktu itu karyawannya, dinyatakan bahwa barang dalam keadaan baik dan bisa digunakan. Nah, jadi kedatangan kami ke sini juga karena klien kami ini merasa semenjak peristiwa itu klien kami mengalami banyak Seperti terintimidasi. Dugaan intimidasi, dugaan teror, yang kami sendiri bingung dari mana. Tapi kami mengasumsikan bahwa ini datang dari pihak DJ itu sendiri. Karena apa? Karena sebelum ini klien kami belum pernah diteror apa segala macam menyangkut hal ini. Itu aja. Logonya tuh logo apa sih yang dimaksud? Logonya logo apa yang dimaksud? Logo yang dimaksud adalah logo dari brand kecantikannya pihak DJ. Bang, yang di sana kan mengaku kerugiannya 300 atau 800 ya? Kalau 300 itu berdasarkan perjanjian yang disepakati. Jika salah satu pihak meminta untuk mengakhiri perjanjian. 800-nya itu apa? 800 itu ada namanya disebut di situ juga kehilangan konsumen.
Dan notabene kita sendiri nggak tahu konsumen yang mana. Nah, kalau dari klien abang pengakuannya kerugiannya sendiri berapa? Kerugian apanya nih? Dari Kerugian totalnya. sendiri. Kalau dari adanya peristiwa ini cukup besar kerugiannya. Gitu. Pasal apa aja bang? Tadi yang masuk dalam laporan tuh pasal 170, junto 335 dan pasal 167 bang. Ya. Ada 3 pasal yang masuk, yang dimana terkait dengan masuk perkarangan tanpa izin, terus pengancaman serta pengerusakan. Mungkin Kak Iren sendiri, perkenalannya sendiri seperti apa sih dan pertemanannya dengan WIS Indonesia ini? Perkenalannya secara baik-baik. Ya. Jadi dulu itu beliau adalah klien saya, karena saya juga wedding planner. Jadi waktu menikah saya mengurus semuanya serba baik-baik. Jadi kita mulai dengan baik-baik, itikatnya juga itikat baik lah. Tapi kok sampai ada perseteruan ini diawali dengan apa gitu? Izin klinik itu kan harus sebuah klinik itu kan harus ada izinnya. Nah, jadi karena kebutuhan izin ini, saya minta secara baik-baik tentang izin ini, tetapi belum ada kabar. Jadi ya dengan itikat baik saya bantu turunkan dulu. Iya, karena kalau tidak kita tidak bisa beroperasi. Tapi sudah ada kesepakatan dari awal gitu dengan pihak yang cewek ini bahwa itu akan diturunkan atau apa gitu. Sudah pernah kita infokan. Yang sebelumnya dia urusan Jadi kunci pegawainya. masalah yang sesungguhnya yaitu ini apa namanya? Karena Dengan kan logo. DJ ini waktu itu minta ruangan di lantai 1 untuk menempatkan satu mesin lah yang nggak mungkin dibawa untuk ke lantai 2 dan lantai 3. Makanya dia minta ruangan khusus di lantai 1 dengan pertimbangan mesin itu besar. Nah, kita kasih mesin itu. Klien kami mempertanyakan dalam perjalanan, kan kami mempertanyakan mana mesinnya. Nah, waktu itu sempat dijawab atau sempat dapat informasi bahwa mesin itu baru akan dipakai kalau ada konsumen. Baru akan dikirim. Ya, baru akan dipakai kalau ada konsumen yang menggunakan alat itu. Nah, ini kan di luar dari kesepakatan gitu. Kalau memang harus apa namanya sifatnya hanya sementara, buat apa ruangan? Klien kami yang punya rute yang punya tempat itu dia merasa dirugikan, lebih bagus ruangan lantai 1 kami gunakan. Maka dari itu kami minta karyawannya untuk memindahkan barang itu ke lantai 2. Terjadilah perseteruan. Di sini tidak ada komunikasi antara klien kami dengan DJ. Tiba-tiba keesokan harinya yang karyawan dari pihak DJ ini kami minta untuk tidak diperkerjakan kembali atau tidak diperkenankan untuk masuk ke kantor kami. Karena memang dia pelapornya Nah itu sering entah bagaimana Ya, siang tambahkan aja harinya Bu. Oh, pihak dari DJ mengeluarkan seluruh mesin yang ada di kantor. Itu tanpa pengetahuan, tanpa seizin, tanpa pembicaraan apapun. sebenarnya kita mencoba komunikasi dengan baik. yang terkait dengan izin tadi Bu, ya. Terkait dengan izin dan juga Displang. sebenarnya sebelumnya itu ada ketidaknyamanan dengan karyawan yang bekerja di tempat kami. Karyawan ini selalu menyuruh-nyuruh karyawan saya. Jadi suasana kerja tidak nyaman. Nah, kami memberikan informasi kepada beliau untuk mengganti karyawan ini yang 1 orang ini. Kalau yang terkait dengan tadi izin klinik, ya kalau saya rasa memang sesuai dengan peraturan yang harus dijalankan. Kita harus memiliki izin dari dinas kesehatan dan dispemda setempat. Jadi itu hal yang wajar kalau kita memintakan izin pada pihak DJ gitu loh. Tempatnya di sini sewa apa kerjasama seperti apa Kak? Tempat yang diberikan sama Oh, jadi dia tidak, jadi sistemnya saya yang menyiapkan tempat, ibaratnya itu rumah saya lah. Tempat renovasi semua saya. Beliau cuman support mesin. Ya, dan karyawan dia yang bisa menjalankan mesin itu. Nah, yaitu perseteruan terjadi nggak cuma izin tapi karyawannya yang tidak bisa bekerja sama dengan baik gitu. Jadi ya kita minta tuker di sana juga sudah tidak ada komunikasi yang baik gitu untuk
untuk dia juga meninjau kembali kelakuan karyawannya, tetapi dia percaya banget sama apa yang dilaporkan si karyawannya ini. Bahkan karyawannya ini berani menuding karyawan saya. Dia yang masukin dia aja dulu. Kalau kata mereka minta tunjukin. Ya, jadi dia juga Jadi tidak hanya itu, bukan hanya semata-mata izin ya, tapi memang ruangan itu adalah ruangan Ibu Iren sendiri sebetulnya yang diberikan. Karenanya mau menggunakan itu dengan mesin besar, cuma kan nggak dipakai. Nah, masa Ibu Iren tidak menempati ruangan itu, masih karyawan ada itu dia beralasan, karena karyawan saya nggak boleh masuk, ya udah jadi ngapain saya kerja di tahu sana. Ibu Iren bahwa dia Ini memasang untuk karyawan itu. Jadi sebenarnya dia ruangan itu lah yang pemicunya dari sana. kalau yang lain dituruninnya berbarengan. Mesinnya banyak. Mesinnya ada berapa? Mesin yang dijanjikan atau yang ditaruh? Yang ditaruh. Yang ditaruh enggak, cuma 2. 2 mesin. Dua Yang kalau mesin. dijanjikan berapa? Yang dijanjikan yang paling besar ada Picosure, tapi nggak pernah ada. Terus ya ada saya agak lupa sih. Jadi karyawan, kalau dibilang kan tadi pihak sebelah kan punya karyawan, nah itu karyawan ini memang khusus megang mesin ini atau Jadi karyawan ini khusus megang mesin-mesin yang ada, yang 2 mesin itu. artinya sebelumnya memang sudah ada praktek? Sudah pernah, Sudah ada pernah? tetapi masih belum Ada izin? belum boleh terima uang dulu. Masih kayak kalau klinik kan suka ada model probandus gitu ya, supaya ada kegiatan lah, kalau nggak kan susah Jadi ya. memang belum beroperasi Iya. untuk inilah Boleh beroperasi tetapi tidak boleh maksimal karena kan masih statusnya masih terdaftar, belum komplit izinnya keluar ya. dan ini baru mau ini apa namanya Izinnya sekarang udah keluar. periodenya kapan awal mula taruh barang sampai akhirnya dicopot dan diturun mas? Antara Maret November. Kejadiannya November. Sampai Mas. Rentangnya antara Sampai Maret di- sampai November. Bilang katanya suaminya dari saudara terlapor DJ itu katanya mau berat. Itu aja bilang udah tambahin aja. Oh banyak. Tambahin aja udah nggak apa-apa. Apa aku sebutin? Jadi pernah semasa klien kami punya usaha di sana, Tambahin. kami nggak pernah belanja online. Tapi entah bagaimana ada pembelajaran online yang sifatnya COD dan itu bukan atas order dari kami. Jadi Bu Iren nggak pernah pesan tiba-tiba ada COD orderan sehari, datang iya. dan bayarnya itu COD gitu loh. Nah, setelah kita beberapa hari lah. kita viralin Gitu. di Terakhir berhenti. Lalu klinik kami digerebek. ya Depom apa semua segala macam. Betul. Iya. Dibilang bahwa ya klinik kami tidak mempunyai izin sama sekali. Tapi kita buktiin semua ada. Justru yang Dan katanya kita juga, khawatir, ini, Pak. logo itulah nanti yang membuat kami jadi salah. Artinya laporan ini ada laporan pengancaman juga nggak sih? Ada. Ini di DLP masuk juga pengancamannya. Dan katanya saudara terlapor itu saudara terlapor berinisial DJ itu suaminya itu katanya konglomerat. Katanya konglomerat, ya harta kalau misalnya kita lihat informasinya itu harta sampai triliunan. Kami kan ini masalah seperti ini, kenapa harus sampai klien kami dirugikan, terintimidasi. Itulah teman-teman semuanya. Berapa besar sih kerugiannya? Berapa besar kerugiannya? Kalau kerugian ini berapa loh? Kalau kerugian masih kita taksir ya. Karena kan itu imbas dari kejadian-kejadian itu banyak sekali berkaitan dengan materi, terus juga psikis segala macam. Kira-kira nanti berapa? Ya, baik. Belum bisa kita sebut, Satuan ada? ya. Satuan? Mungkin bisa lebih. Masih ada? Oke, mungkin imbauan kamu untuk terlapor atau siapa?